Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Eni Sofianti Hidayah SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual 1.3 tentang visi guru penggerak prakarsa perubahan yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid di kelas. Langkah pertama adalah merumuskan visi yang ingin dicapai. Langkah kedua, menentukan prakarsa perubahan. Langkah ketiga, penggunaan Bagja disertai dengan metode ATAP. Bagaimana menyusun visi? Saya menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Caranya dengan mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara untuk mempertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berikut ini adalah visi saya, terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan global, dan unggul dalam prestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis kekuatan ditulis dalam bentuk kalimat sehingga mudah dipahami maksudnya dan dapat menstimulasi bayangan, tindakan, atau kegiatan agar terwujud suatu perubahan. Berikut adalah prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu mengembangkan pembelajaran kreatif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik dalam era globalisasi. Siapa saja yang berperan? Yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, murid, pelaku kepentingan, dan unsur masyarakat. Dalam menyusun prakarsa perubahan yaitu dengan kanvas ATAP. A. Aset. Ada tenaga pendidik, sarana prasarana, pemahaman siswa, dan kurikulum. T. Tantangan. Keterbatasan anggaran, penyusunan materi kegiatan, membangun motivasi siswa. A. Aksi. Membuat materi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, keteladanan, memanfaatkan teknologi digital, mengikuti pelatihan dan melakukan evaluasi. P. Pembelajaran. Mengukur perkembangan pemahaman siswa, mengevaluasi keberhasilan program atau umpan balik, berbagi pengalaman positif dengan guru atau sekolah lain. Tahapan Bagja yaitu B. Buat pertanyaan, A. Amati pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama yaitu pertanyaannya 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran kreatif dan menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik dalam era globalisasi? Tindakannya yaitu 1. Mengajak kepala sekolah, rekan sejawat, atau stakeholder untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan kemandirian peserta didik. 2. Membaca literatur berbagai kegiatan yang dapat dikembangkan di kelas. 3. Observasi awal pembelajaran dalam kemandirian peserta didik. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu 1. Siapa yang memiliki pengalaman pembelajaran dalam meningkatkan kemandirian peserta didik? Tindakannya yaitu 1. Mencari contoh nyata melalui wawancara secara mandiri dan kolaborasi terhadap guru atau orang tua yang mempunyai pengalaman dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. 2. Kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik? Tindakannya yaitu 2. Memberikan kepercayaan dan kesempatan melakukan sendiri kegiatan yang sudah mampu dilakukan, contohnya menyapu kelas. 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat menciptakan kemandirian peserta didik dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mengembangkan kemandirian peserta didik? Tindakannya yaitu dengan keteladanan.
Berikutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Apa kebiasaan atau budaya positif yang akan tercapai setelah pembelajaran dalam kemandirian peserta didik berjalan dengan baik? Tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Melakukan evaluasi dan membuat deskripsi melalui respon dan umpan balik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan siswa. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya setelah dapat meningkatkan kemandirian peserta didik? Tindakannya yaitu nomor 2, saya bangga, tetapi saya tetap belajar berproses menjadi guru yang lebih baik. Pertanyaan ketiga, apa saja hal baru yang dapat saya lakukan setelah dapat meningkatkan kemandirian peserta didik? Tindakannya yaitu nomor 3, membuat gambaran sikap atau respon dari siswa melalui wawancara dengan tetap mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Apa langkah paling sederhana yang dapat meningkatkan pembelajaran dan kemandirian peserta didik di kelas? Tindakannya yaitu 1. Membuat daftar pertanyaan kepada peserta didik tentang kegiatan yang menunjukkan kemandirian. Pertanyaan kedua, apa terobosan yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktik kemandirian peserta didik di kelas? Tindakannya yaitu melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru dalam penguatan mengenai program yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Bakja yang selanjutnya yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Kapan pelaksanaan ini dilakukan? Tindakannya yaitu 1. Menetapkan jadwal untuk kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dalam proses peningkatan kemandirian peserta didik. Pertanyaan kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian di kelas agar tetap konsisten? Tindakannya yaitu mengajak kepala sekolah atau rekan guru untuk mengobservasi kelas saya secara rutin, misal 2 kali dalam sebulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.